Saudara, diskusi buku Reset Indonesia yang digelar di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu 20 Desember 2025 lalu dibubarkan oleh sejumlah pihak. Diskusi tersebut dibubarkan sebelum acara dimulai. Sejumlah dokumentasi yang kami kumpulkan dan kami rangkum tampak seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai camat Madiun dengan tegas membubarkan acara tersebut. Matikan aja sekarang. Batalkan, cancel. Enggak, pulang aja. Pulang aja, pulang. Pulang aja. Oh, kalau Anda kelompok Pak budaya, seni budaya silakan. Tapi kalau ditunggangi Reset Indonesia ya janganlah. Usai dibubarkan, teror terhadap diskusi buku ini berlanjut. Sejumlah mobil tim penyelenggara dan tim penulis buku dilempar telur oleh orang tak dikenal. Di mobil memang sengaja untuk standby dan mereka memantau apa yang akan terjadi setelah kejadian tadi di pasar tadi, Pandansari. Ya begitulah. Lanjut. Gimana Cak tadi gimana? Aksi pembubaran diskusi ini viral di media mainstream dan media sosial. Sejumlah tokoh angkat bicara merespon peristiwa ini. Di antaranya, tim Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki dan Mahfud MD. Pelarangan buku Reset Indonesia. ya Reset Indonesia yang Dandi Dan kawan-kawan Pak. Dandi dan 4 orang kawan-kawan. penulisnya. Ya. Itu tiba-tiba dilarang yang di Madiun. Padahal sebelumnya di mana-mana tidak dilarang. Betul. Udah Dan 40 kali lebih Pak diskusi itu. Iya, dan itu dilindungi di pasal 28 ayat C bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri agar menjadi maju dengan memanfaatkan budaya dan seni serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu disebutkan juga di Undang-Undang Dasar setiap orang boleh menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan, berekspresi dan sebagainya. Nah, itu ukurannya kan harus jelas apakah buku itu membahayakan apa enggak, kan gitu. Ya. Kenapa harus dilarang di sana tidak dilarang di sini, kan gitu. 2 hari berselang pasca pembubaran, beredar video permohonan maaf dari Camat Madiun, Muksin Harjoko. Sang camat tampak didampingi polisi dan TNI. Tak hanya itu, polisi melalui Kapolsek Ngelames, AKP Gunawan, membantah turut serta melakukan pembubaran. Polisi menyatakan hanya memantau kegiatan dan meminta panitia agar kegiatan diskusi buku selesai pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas beredarnya video yang memperlihatkan adanya tindakan penghentian kegiatan bedah buku Reset Indonesia yang kemudian menimbulkan keresahan serta beragam persepsi di tengah masyarakat. Ini sebenarnya dari mereka memang nggak ada izin, gitu. Ada pemberitahuan tapi lewat PDF, lewat WA, sore itu juga sebenarnya. Tapi tanggalnya juga nggak sesuai, tanggalnya 20 November. Kemudian saya dapat informasi dari Pak Camat, di situ ada kegiatan seperti itu. Karena saya ada semalam itu bersamaan di kegiatan yang lain, saya dengan Pandaran Ramil tidak ada di situ. Kemudian saya perintahkan kanit intel saya untuk datang ke lokasi untuk pantau kegiatan supaya kegiatan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Intinya polisi memberikan jaminan izin tidak izin ataupun pemberitahuan kita ada kumpul masyarakat, kita wajib untuk mengamankan kegiatan tersebut. Nah, sebenarnya sama kepolisian sudah berkoordinasi dengan panitia untuk kegiatan selesai jam 22.00. Nah, panitia sudah clear, sudah oke lah. Kemudian dari pihak Pak Camat yang tidak menghendaki kegiatan untuk dihentikan gitu, karena tidak berizin seperti itu. Pembubaran diskusi buku ini di Kabupaten Madiun terus menuai reaksi. Rabu siang,
23 Desember 2025, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Madiun menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Madiun. Mahasiswa menolak segala bentuk intimidasi terhadap kegiatan literasi. Di tengah aksi damai mahasiswa, Camat Madiun Muksin Harjoko menyelinap di tengah orasi mahasiswa untuk menyampaikan permohonan maaf. Alergi dengan apa? Bahwasanya kita harus tetap bodoh. Apakah seperti itu kawan-kawan? Tidak, bukan? Ya. Jelas-jelas kegiatan yang seharusnya menjadi sebuah pertumbuhan intelektual atau bahkan secara terpaksa kita harus bubar. Apakah kawan-kawan sepakat di situ? Ya. Hidup mahasiswa! Bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi? Kami undang penyelenggara diskusi buku Reset Indonesia, Gizatara dan Daniel Rumbekwan. Ya, Mas. Selamat pagi Mas Daniel. Pagi. Selamat pagi Giza. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Mas Daniel? Luar biasa baik lah kabarnya. Luar biasa baik. Sebelumnya kami ucapkan selamat merayakan Natal Mas Daniel. Semoga keberkahan untuk kita semua. Mas Giza, apa kabar Mas Giza? Sehat, sehat banget. Sehat banget ya? Sehat banget. Mas Daniel, Mas Giza, Ya. bagaimana menjalani hari, terutama di 5 hari terakhir, Mas Giza dan Mas Daniel? Mas Giza dulu. Kalau saya sih, iki ya, beberapa nomor telepon itu, beberapa nomor nggak dikenal itu telepon terus. Tapi yo cuma sampai Senin kayak, habis itu nggak ada. Aman habis itu. Setelah Selasa, Rabu, dan Mm-mm. Aman. Jangan-jangan nomor tidak dikenal itu tagihan pinjaman online? Nggak ada. Duganya Mas Giza, siapa nomor-nomor tidak dikenal itu Mas? Kalau dari foto profilnya itu memang ada tulisannya Polsek Kecamatan Geger. Ada. Terus satu itu nggak tahu sih, kalau yang duanya itu nggak tahu. Tapi satu itu ada Polsek Kecamatan Geger, ada fotonya. Tapi nggak keangkat sih emang kan. Tidak keangkat. Nggak keangkat. Mas Daniel, bagaimana Mas 5 hari terakhir ini? 5 hari Mas? terakhir ya tetap berdoa lah, mau khawatir sama teman-teman. Apa yang dikhawatirkan Mas? Ya kayak itu tadi. Oh, ada konfirmasi atau teror telepon itu? Kalau ke aku enggak sih. Kalau ke aku enggak, Mas. Mas Daniel, bagaimana cerita diskusi buku Reset Indonesia ini bisa digelar di Madiun? Kabarnya Mas Daniel yang menjadi narahubung dan mengkomunikasikan dengan narasumber. Ceritanya ya karena kebetulan aku musisi yang yang fokus sama sosial dan lingkungan. Jadi aku berteman dengan Mas Dandi Laksono waktu itu di bulan Mei ketemu. Terus kayaknya aku mau bikin tour buku lah ya, nanti mampir ke kotamu gitu. Terus ternyata beneran, terus makanya aku berpikir, aku harus ajak siapa ya? Makanya aku ajak komunitas Giza gitu, Kongan yang lebih berpengalaman lah. Kalau aku event-event party anak muda bisa lah. Kalau ini kan beda. Beda ya. Basicnya musik. Nah, makanya gandeng Kongan, gandeng Mas Gagi gitu. Teman-teman yang biasa diskusi dan buku. Di event-event seperti itu. Jadi begitu ceritanya. Mas Giza, siapa yang hadir dan terlibat Mas di acara pada waktu itu? Kalau waktu hari Sabtu itu, yang pasti kan dari warga juga ada, terus dari penjualnya juga ada. Ini selain yang dari luar ya, dari lingkungan sendiri juga ada. Terus dari Podarusnya juga ada, terus oh ya satu lagi iki sopo jenenge, ada teman kita juga dari Solo, itu juga jadi talent seharusnya. Ya. Dari Mas Royan itu dari Solo, dia itu Apa ya istilahnya? Monolog. monolog gitu. Jadi kemasan acaranya sebenarnya seperti apa Mas? Sebenarnya sih santai Mas, sebenarnya Mas. Jadi kita itu sebelum diskusi itu kita ada beberapa penampilan dari satu Mas Royan, terus Ya aku lah. Mas Daniel, terus
malah awalnya itu Mas Dandi mau ikut jamming awalnya. Konfirmasinya itu Mas Dandi itu malah mau ikut jamming gitu. Yang kemudian akan Terus tiba-tiba ada itu. peristiwa Iya. itu ya. Oke. Peristiwa pembubaran. Bagaimana ceritanya Mas Giza? Detik per detik acara diskusi itu dibubarkan sebenarnya. Kami kan publik melihatnya dari sepotong video itu. Oke. Mas Giza atau Mas Daniel bisa menceritakan. Mas Giza dulu. Ya mungkin Mas Giza nih. Mas Giza. Oke. Saya saran dulu ya. Jadi sebelumnya itu kami memang sudah bikin surat pemberitahuan kepada Kapolsek Kecamatan Madiun. Iya kan? Tapi itu memang bentuknya PDF kami kirimkan ke Babinsa gitu. Jadi kan memang ada seratanya gitu loh. Jadi kita lewatkan yang paling bawah dulu. Nah, kemudian pada hari Sabtu sore itu kan hujan terus. Dan kami baru mulai persiapan itu jam 7 pas. 19.00. 19.00 itu kita baru persiapan. Nah, ketika itu saya sedang mempersiapkan visual untuk TV-nya, TV gede itu. Saya menjalankan visual, terus tiba-tiba ditelepon sama Pak Darwisnya, sama Mas Bernard. Saya ditelepon sama Mas Bernard, Mas Giza tolong merapat ke warung samping, jadi sampingnya itu. Nah, di situ saya ketemu sama Pak Camat, ada lurah, ada sekdes, sama Mas Bernard. Jadi 4 orang, satu meja itu 4 orang, saya, camat, lurah, sekdes, dan Mas Bernard itu kan. Nah, di situ Pak Camat tanya kongan itu apa, terus acara ini gimana dan lain-lain. Nah, di situ Pak Camat ngomong bahwa kalau ada riset Indonesia, acara ini dibubarkan. Begitu. Terus kami mediasi berulang kali, beberapa kali. Terus akhirnya sempat beberapa kali Mas, itu sempat molor. Terus tamu pada datang, terus undangan semua juga, bukan undangan sih, pengunjung audien itu datang. Akhirnya saya dipanggil untuk ngobrol sama Kanit Intel Polsek Madiun. Kanit Intel Polsek Madiun itu. Terus ngobrol-ngobrol Apa muatan obrolannya apa saja? Ini Mas, ya kalau bisa tetap jangan sampai ini digelar. Tapi kan tamu udah datang, bahkan banyak juga yang udah pesan di warungnya itu, di angkringannya itu. Terus gimana? Kadung pesen nih, ya kan? Terus Yang datang kan juga pengen nonton. Mungkin. Iya, menonton pertunjukan. Terus akhirnya ini muncul sebuah kesepakatan bareng. Ya udah, ini tawaran dari Kanit Intel. Dari Kanit itu tawarannya ya udah gak apa-apa di sini. Acara itu sampai jam 10. Untuk diskusinya itu nek jarine ya, kalau katanya Kanit Intel itu yang santai-santai saja. Yang normatif gitu. Gitu. Ya udah saya komunikasi dengan teman panitia yang lain. Bagaimana? Terus saya dipanggil lagi. Untuk gak sido. Nggak jadi. Jadi akhirnya ya wis iki kudu bubar gitu. Setelah sebelumnya ada dialog terus bubar, ada kesempatan sampai jam jadi malam. Ada dialog untuk dibubarkan. Terus kemudian muncul ini narasi, ya udah gak apa-apa sampai jam 10. Terus ada narasi lagi, ini harus selesai sekarang juga. Harus bubar saat itu. Di pukul berapa itu kira-kira Mas Giza? Jam berapa ya Mas Daniel? Jam 9 Pak ya? Lupa aku. Iya lupa kalau. Kalau detailnya lupa. Mulai itu bubar dari awal tuh kayak. Yo karena dredeg juga Mas. Karena kan ngerti itu kan langsung bingung ini teman-teman panitia. Oke, jadi belum sempat tergelar acara. Belum. Ya. Mas Daniel, Mas Giza, apa ada tekanan atau intimidasi lainnya setelah peristiwa pembubaran itu Mas Daniel? Kalau aku enggak, makanya aku
berpikirnya kongan nih yang kasihan teman-teman ini yang fokus sama literasi sama seni budaya gitu, makanya Giza deh kayaknya. Mas Giza, ada nggak hal-hal yang begitu itu Mas? Nggak ada sih Mas. Tidak ada. Nggak ada. Cuma itu aja sih. Narasi di medsos kan bahwa kami nggak izin. Tapi kan kami PDF sudah, ya. udah. Orang-orang tanyanya kenapa PDF kan sejak COVID juga udah udah. Kebudayaan kita juga udah digital juga toh. Kita menuju ke digital juga toh. Sudah bersurat, iya. Elektronik. Udah. Mas, kongan, apa kongan itu Mas Giza? Kalau kongan itu sebenarnya teman-teman ini fokus di bidang tata kelola seni dan kebudayaan, dan juga kita juga fokus dalam riset seni dan kebudayaan. Begitu. Diselenggarakan oleh teman-teman yang Ya. berfokus di Tata kelola dan riset. Betul. Kapok Mas jadi penyelenggara kegiatan yang bermuatan diskusi dan literasi terutama di Kabupaten Madiun ini. Mas Daniel, Mas Giza. Kamu dulu deh Gis, kapok nggak kamu? Ini aku sih gak kapok Mas. Tidak kapok. Gak kapok karena memang kita harus menyebarkan pengetahuan itu dengan sebaiknya lah. Mas Daniel. Aku juga nggak kapok. Aku pengen generasi berikutnya tuh bisa lebih lebih smart. Kan baca bukunya aku jujur belum baca bukunya sampai habis, baru bagian 1 aja. Udah bagus. Udah membahas sungai yang kita nggak bisa minum langsung dari air keran. Bagus lah, itu mencerdaskan lah. Terakhir nih Mas Daniel, Mas Giza, apa harapannya ke depan atau ada hal yang ingin disampaikan? Ini kan judulnya kan di media, di medsos kan terhadap pemerintah, aparat yang telah membubarkan, atau ada hal yang mau disampaikan kepada publik atas peristiwa pembubaran itu, Mas Daniel? Kalau aku ke depannya harapannya ya itu tadi, kalau ada event-event yang membuat generasi muda jadi pinter, kayaknya harus didukung. Iya betul. Ya. Harus menghindari pejabat-pejabat yang rumit kayaknya pemerintah. Sama kalau apa yang kedua, aparat. Nah, aku pengen generasi berikutnya generasi anakku lah. Jujur nih dalam hati kita bertiga itu, kalau ada polisi di sini gitu, ada aparat di sini, nyaman nggak kamu? Jujur dalam hati. Nah, masa nanti generasi ya anakku atau generasi yang berikutnya masih nggak nyaman. Mas Giza? Ya tetap itu sih Mas. Kalau bisa sih, ya bukan kalau bisa, harusnya kegiatan seperti bedah buku yang dimana itu meningkatkan pengetahuan ya, itu ya didukung lah. Kalau bisa malah ditambah difasilitasi, gitu. Sama pemerintah tuh harus difasilitasi. Kalau bisa malah bahkan pemerintahnya yang bikin acara diskusi. Teman-teman juga ikut support. Iya, dan pasti akan support. Mas Daniel, Mas Giza, dan penonton Kompas TV, ini mengutip dari Mas Daniel dan Mas Giza, acara-acara yang kreatif, mencerdaskan, ini perlu dukungan sebenarnya dari berbagai pihak, tak terkecuali dari pemerintah ya. Gitu kan. Terima kasih Mas Giza dan Mas Daniel, penyelenggara diskusi buku Reset Indonesia, telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita di Sapa Nusantara. Saya Arif Hidayat, sampai jumpa.